Selamat siang pemirsa Metro TV, dimanapun Anda berada, Newsline kembali hadir menjumpai Anda dan juga kita menyapa teman-teman followers di TikTok dan Instagram. Saat ini kita live, Anda bisa menyaksikan kita di televisi dan juga di media sosial Metro TV bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sambo. Tentunya kami akan membahas sejumlah topik-topik yang saat ini atau belakangan ini menjadi trending. Tentunya hingga siang hari ini setidaknya ada 3 topik yang akan kami bahas. Boleh ditampilkan 3 topiknya apa saja? Boleh. 1, 2, 3, celing boleh? Kan grafisnya berikut ini. Yes. Nah, yang pertama adalah free practice MotoGP. Lebih dari 9.000 pencarian ya. Tuh. Nah, ini trending sekali pemirsa karena hari ini merupakan free practice MotoGP ya. Dimulai dengan sesi free practice hari ini pada pagi hari waktu setempat. Ya, rangkaiannya sendiri 13 sampai dengan 15 Oktober ya. Apakah pebalap favorit Anda ini sudah menancapkan waktu terbaiknya? Nah, dari Mandalika ini yang terlihat nampaknya sangat cerah di sana. Kita ada juga trending topik berikutnya. Ini yang kedua yang juga ramai diperbincangkan, pencariannya juga cukup tinggi adalah terkait dengan pemeriksaan dari COO Miss Universe yang ini mencapai dengan 3.000 pencarian sampai dengan siang ini ya. Betul, jadi ada tanggapan terbaru dari pihak kuasa hukumnya dari COO Miss Universe. Nanti kita akan bahas lengkapnya dan selanjutnya ini mengenai trending berikutnya yaitu Timnas Indonesia, congrats ya. Congratulations. Nah, ini masih terkait dengan tadi ya pemeriksaan COO, tapi kita ke trending berikutnya untuk lebih jauh membahas hal ini. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dia nih kemenangan bagi Timnas Indonesia atas Brunei 6-0. Gak tanggung-tanggung, setengah lusin loh gol dibawa pulang oleh Indonesia. Itulah kemarin tuh saya wawancara juga dan juga berdiskusi soal ini. Banyak yang prediksi 6-0, 7-0 kayak di laga sebelumnya kan. Saya pikir loh ini kok pada optimis banget, tapi ternyata memang terbukti ya timnas kita ini bisa 6-0, artinya satu kaki ini sudah memasuki kualifikasi grup dan tinggal ada nanti pertandingan yang di babak keduanya lagi ya. Ini laga nanti kandang ya. Laga kandang ya, apalagi apakah tim kita atau skuad Garuda ini benar-benar bisa menampilkan performa terbaiknya. Nah, nanti kita masih akan melihat ya. Betul, satu langkah lagi ya untuk Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, selengkapnya kita akan bahas dalam Newsline berikut ini. Oke, jadi Anda bisa memberikan komentar ya melalui TikTok dan juga Instagram di sini. Nah, kita mau bahas juga trending yang pertama nih, Jason, terkait rangkaian MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika mulai digelar pagi ini, diawali dengan latihan bebas atau free practice pertama. Pembalap Moto3 dan Moto2 mulai memacu motor mereka di lintasan. Iya, ini pebalap-pebalap sebenarnya sudah sampai dari beberapa hari sebelumnya ya, Naila ya. Ada juga yang memilih untuk berliburan dulu karena kan beberapa dari pebalap ini sudah melaksanakan atau sudah bertanding juga di sebelumnya MotoGP di Jepang ya. Betul. 2 minggu lalu dan kayaknya banyak yang menghabiskan waktu untuk merilekskan ya pikiran dan juga tenaga sembari mencari fokus untuk nantinya bisa balapan di sirkuit Mandalika. Nah, tapi pada saat free practice ini insiden sejumlah pebalap jatuh mewarnai jalanan free practice yang pertama. Setidaknya ini ada 6 pebalap dari Moto3 yang terjatuh dan kemudian berlanjut ke sesi Moto2, beberapa pebalap juga terjatuh hingga free practice ini pun sempat dihentikan untuk sementara. Iya betul, nah di kelas MotoGP hasil sesi latihan bebas pertama, George Martin rider tim Pramo Ducati ini menjadi yang tercepat nih Jess. Dengan catatan waktu 1 menit 31,811 detik disusul Maverick Viñales dan juga Alex Espargaro pembalap Aprilia. Ya, juara tahun lalu masih ingat dong ya, Miguel Oliveira. Nah dari ini dia sempat terjatuh di tikungan 11. Nah kalau ngomong soal insiden terjatuh jadi ingat Marc Marquez ya di Mandalika sebelumnya. Dan selain Miguel Oliveira juga yang menarik perhatian adalah pastinya Fabio Quartararo. Kenapa? Karena Fabio sepertinya begitu dekat dengan fans nih ya. Ketika fans Indonesia waktu itu ya pertama kali berada di Mandalika kemudian joget-joget lah atau juga ada pawang hujan lah. Nah itu sepertinya sangat melekat ya dengan Fabio Quartararo. Betul, banyak sekali pendapat-pendapat dari para pebalap ini yang
ingin supaya cuacanya cerah, supaya suasananya lebih baik begitu ya, tidak seperti tahun lalu yang ini nih dilanda hujan begitu ya. Betul. Nah, tentu banyak sekali yang berharap semoga nanti ini bisa lebih lancar ya rangkaian di Mandalika tahun ini ya. Nah, Jess masih ingat gak Miguel Oliveira waktu di GP Mandalika tahun sebelumnya kan sempat ketemu dengan Risman. Nah, Risman ini salah satu petugas hotel tempatnya menginap dan Oliveira nih sangat bersemangat begitu ya ketika berhasil menjuarai podium di MotoGP, kemudian menyebut-nyebut nama Risman. Ini nih dia, kita bisa lihat di layar kaca seperti apa kedekatan mereka berdua. Kayaknya brother banget gitu ya. Ini sangat akrab sekali ya, menunjukkan juga ini keramahan dari orang Indonesia juga, dan artinya dari yang tahun lalu, yang musim lalu sampai dengan sekarang, para pebalap ini ternyata sudah bonding dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Semoga tidak hanya balapannya saja yang berjalan lancar, tapi tentunya Indonesia bisa menjadi bisa dibilang lokasi sport tourism, terutama di Mandalika ya, yang benar-benar bisa dihadiri lagi oleh mereka. Nah, ini kita juga melihat ya, sudah ramai nih pemirsa para penggemar MotoGP. Ngeliat deh laman Instagramnya MotoGP. Ini ada informasi terbaru bahwa Risman ketemu juga nih dengan Miguel Oliveira. Ketemu lagi, berpelukan, dan ya lagi-lagi ya Risman memberikan semangat yang begitu luar biasa untuk Oliveira. Dan kemudian disambut dengan sangat hangat sekali gitu. Ini kita lihat persahabatan yang bersahabatan bagai kepompong gitu ya. Tapi tidak hanya persahabatannya saja yang kemudian membekas, karena dari segi Lomboknya atau dari Mandalikanya sendiri ini juga memberikan kesan tersendiri. Ini saya lihat ya, saya lagi buka loh ini sosmednya dari Alex Espargaro. Susah banget sih nyebut namanya, nama orang luar ini. Alex Espargaro. Nah, rider Aprilia itu mengajak keluarganya, ini para followers dan juga para pemirsa, itu untuk berlibur, dan mereka tuh rela untuk menempuh perjalanan selama 21 jam. Dan setelah tiba di Lombok, mereka tuh menikmati suasana pantai. Ini nih ada gambarnya, mereka tuh udah posting gitu loh di sosial media dan mempromosikan Lombok. Jadi seneng banget ya, dan captionnya nih kalau di bahasa Indonesiain, halo teman-teman, apa kabar? Senang bisa berada di Indonesia lagi. Mari menikmati Pulau Lombok, kata Espargaro di Instagramnya. Dong. Nah, mereka itu sangat antusias ya ke Mandalika karena banyak spot wisata yang bisa dikunjungi. Oke, kita mau lihat nih komen-komennya dari warganet. Bagaimana sih tanggapannya seputar gelaran free practice MotoGP Mandalika? Ya, ini dari Facebook. Yang pertama dari @GPRacingXXX, practice pertama Moto2 Indonesian GP. Manu Gonzalez tercepat dengan Aaron Canet dan juga Jake Dixon di posisi kedua. Dan ketiga sementara Acosta mengalami crash dan tidak sempat untuk melakukan hot lap. Oke, kita lihat lagi dari @GPRacingXXX. Oh, itu tadi sudah dibacakan ya. Kita lihat dari @AlponXXX, MotoGP Mandalika 2023. Sesi latihan, final race hari Minggu. Suara motornya udah seperti pesawat tempur. F16 ya. Oh, berarti gimana tuh suara pesawat tempur ya? Saking Nah, itu dia ya, katanya melihat serasa kalah cepat. Nah, mungkin ini yang menyaksikan langsung kali ya? Yang menyaksikan langsung di sana ya. Nah, kita berpindah dari hangatnya suasana di Mandalika ke berita yang juga tak kalah hangat, yakni di mana COO Miss Universe ini memberikan komentarnya atau statementnya ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan kasus ini body checking yang sempat ramai beberapa waktu lalu terhadap sejumlah finalis di kontes Miss Universe Indonesia. Iya, karena kita tahu polisi kan sudah menetapkan SD ya selaku Chief Operating Officer atau COO Miss Universe Indonesia sebagai tersangka. Nah, kasus para finalis body checking dan difoto tanpa busana. Kemudian polisi menyebut nih bahwa SD terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana yang ada. Dalam keterangan pada hari Kamis, Dirkrimum Polda Metro Jaya ini mengatakan bahwa tersangka diketahui memerintahkan para finalis membuka baju dan terlibat dalam sesi pemotretan tanpa busana. Tapi hal ini disanggah nih Jess oleh pihak dari COO, kuasa hukumnya, yang mengatakan bahwa si CEO ini mendapat perintah dari CEO langsung gitu. Jadi ya CEO-nya juga harus ditersangkakan, katanya gitu. Katanya gitu, karena itu bentuknya adalah titah begitu ya, ketika ada dan dirinya juga merasa tidak melakukan pelecehan atau body shaming terhadap sejumlah finalis yang juga itu menjadi salah satu yang dituduhkan terhadap dirinya. Nah, kita akan juga lihat apa sih komentar warganet terkait dengan penetapan CEO Miss Universe ini menjadi tersangka. Nah, yang pertama ini dari Instagram @devanus_sekian. Nah loh, siapa yang bener nih? Di mention ke Poppy Capella yang which is itu adalah CEO dari
Miss Universe-nya ya. Iya betul. Kemudian ini kita lihat lagi dari NXXX. Bukti-bukti telah disita. Kira-kira aman nggak ya buktinya? Nggak kesebar? Ya, kemudian kita lihat lagi nih Jess, satu lagi ya, dari Tia XXS. Kita tunggu tersangka selanjutnya ya kalau nggak bakal narik orang lain. Jadi sepertinya kemungkinan akan ada tersangka baru ini masih sangat terbuka ya. Masih terbuka karena memang dari pengakuan sejumlah finalis pada saat melakukan body checking itu tidak hanya ada satu orang tapi ada beberapa orang dan bahkan ada lawan jenis. Dan juga lawan jenis itu yang kemudian melakukan pemotretan tersebut terhadap sejumlah finalis Miss Universe. Kita masih akan melihat nanti seperti apa kasus ini bergulir di pihak kepolisian. Tapi kita bergulir lagi ke trending topik yang berikutnya. Ini sih juara banget sih tadi malam ya. Langsung 6-0, langsung didaya Indonesia versus Brunei Darussalam. Indonesia ya berlaga di depan supporter sepertinya memberikan suntikan tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia di sana. Nah ini menjadi peluang nih Garuda di kualifikasi grup Piala Dunia 2026. Gimana? Kalian udah nonton? Gimana yang menyaksikan? Boleh dong komen-komennya di sini. Ya. Nah kalau kita lihat lagi, ini kan bakal ada laga tandang selanjutnya ya, akan digelar di Brunei Darussalam begitu. Nah gol-gol kemenangan timnas ini juga dipersembahkan oleh hat-tricknya Dimas Drajat, Brace Ramadan Sananta, dan juga satu gol dari Rizky Ridho. Semangat terus untuk timnas Indonesia. Pokoknya hat-trick ya dari Dimas Drajat ya, luar biasa untuk sumbangan golnya untuk Indonesia. Kita doakan semoga di laga berikutnya, di match berikutnya ini bisa memberikan hasil terbaik. Tapi informasi terbaik dan juga trending terbaik masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.